Ini langsung mulai aja ya, Kak. Iya, kalau udah siap langsung mulai aja. Selamat pagi, Bapak Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Siane selaku apoteker yang bertugas di apotik bertugas di Rumah Sakit Sidowaras di Bangsal Mawar ini. Tujuan saya ke sini untuk melakukan visit atau kunjungan rutin untuk memantau pengobatan yang sedang dijalani. Apa benar pasien atas nama Bapak Rizal dengan usia 47 tahun? Benar, Mbak. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Saya Marisa, saudarinya Bapak Rizal. Baik, Bu. Sebelumnya saya ingin memastikan kembali apakah benar Bapak Rizal sudah dirawat selama 2 hari dikarenakan adanya operasi pemecahan batu saluran kemih dan saat ini obat yang digunakan itu adalah ketolorak tablet 10 mg yang diminum 6 jam sekali apabila diperlukan. Iya, benar, Mbak. Mbak gak perlu nanya-nanya hal yang tidak penting deh. Gimana nih Mbak, setelah operasi kok nyeri sekali kayak gini? Saya sudah tidak tahan lagi, tidak ada obat yang lebih kuat kah? Pak, tenang dulu ya. Jangan marah-marah seperti itu. Nanti Mbak apoteknya datang mau ngebantu loh, Pak. Baik, kalau boleh saya tahu lokasi nyerinya di bagian mana ya dan sudah sejak kapan? Mbak, katanya di bagian saluran kemihnya yang waktu itu dioperasi. Nyerinya sudah sejak kemarin, Mbak. Namun sekarang kayaknya semakin parah, Mbak. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu rasa nyerinya itu dari skala 1 sampai 10 berapa ya? 9 Mbak, terus obat yang kemarin dikasih udah nggak mempan ke saya. Pokoknya saya mau minta obat yang lebih kuat. Kalau tidak ada, saya mending pindah ke rumah sakit lain saja dan saya pastikan bahwa akan melaporkan Mbak ke pimpinan rumah sakit ini. Baik, Pak. Mohon tenang sebelumnya. Saya mohon kepada Bapak untuk tidak menimbulkan keributan dengan bersuara keras dan marah-marah ya, Pak, karena dapat mengganggu pasien lainnya. Untuk nyeri yang Bapak rasakan itu merupakan nyeri yang timbul karena bekas operasi batu saluran kemih yang Bapak jalani sebelumnya. Untuk permintaan pergantian obatnya akan saya diskusikan terlebih dahulu dengan Dokter Ana ya Bapak, dokter yang menangani Bapak, dan akan saya sampaikan keluhannya ke Dokter Ana. Jadi saya mohon sekali lagi kepada Bapak untuk tenang dan mohon menunggu terlebih dahulu ya Pak. Ya, ya, sana cepat. Selamat pagi, Suster. Salah satu pasien di Bangsal Mawar atas nama Bapak Rizal, usia 47 tahun, mengeluhkan rasa nyeri yang tidak tertahankan pasca operasi pemecahan batu saluran kemih. Oh ya, berdasarkan rekam medisnya, saya lihat DPJP-nya itu dari pasiennya itu yaitu Dokter Ana, dokter spesialisnya. Apakah saat ini Dokter Ana sedang masuk dan dapat melakukan visit atau kunjungan ke Bangsalnya, Suster? Bu, sebentar saya cek terlebih dahulu ya jadwal visit dokter anak. Baik, Suster. Bu, untuk jadwal visit dokter anak akan dilakukan mulai pukul 6 sore, Bu. Sekitar 8 jam lagi Ibu baru bisa menemui dokter anak karena dokternya sedang melakukan kunjungan ke desa. Oh, begitu ya, Sus. Sepertinya jika menunggu selama itu, pasien tidak akan tahan dan akan marah-marah. Pasien juga berteriak kesakitan sehingga mengganggu pasien lainnya di bangsal tersebut. Apakah suster bisa membantu menyambungkan ke dokter Ana? Oh, iya baik Bu, saya akan mencoba menelpon dokter. Tunggu sebentar ya, Bu. Baik, terima kasih, Sus. Eh, Selamat siang, Sus. Ada apa ya? Selamat siang dokter, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin menginformasikan bahwa apoteker Siane ingin berdiskusi dengan dokter terkait permasalahan yang dialami oleh salah satu pasien dokter yang bernama Bapak Rizal. Apoteker Siane ingin berdiskusi dengan dokter sekarang karena keluhan yang dirasakan oleh pasiennya sudah tidak bisa ditahan. Bagaimana dokter? Oh ya, boleh, boleh. Oh ya,
Selamat pagi, Dokter Ana. Ini saya, apoteker Siane, yang bertugas melakukan visit ke Bangsal Mawar. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu pasien dokter yang bernama Bapak Rizal dengan usia 47 tahun itu mengeluhkan rasa nyeri yang sudah tertahankan pasca operasi pemecahan batu saluran kemihnya itu, Dok. Di lokasi nyerinya itu katanya di bagian di operasi itu. Terus sebelumnya udah dikasih obat ketelorak 10 miligram, terus tiap 6 jam sekali, tapi rasa nyerinya itu katanya tidak tertangani lagi. Terus untuk skala nyerinya itu saya tanya 1 sampai 10 dan kata pasiennya itu 9. Dan pasiennya itu mengancam juga, Dok, kalau kita nggak ngasih obat analgesik yang lebih kuat, dia mau pindah ke rumah sakit lain gitu. Terus dia tuh karena rasa nyerinya itu berlebihan, akhirnya berteriak kesakitan, jadi mengganggu ke pasien lainnya. Ini gimana ya, Dok, sekiranya yang terbaik? Apakah obat keteloraknya kita ganti saja ke analgesik moderat ke severe pain aja, Dok? Begitu ya. Kalau misalnya diganti saja obat ketelorak 10 mg-nya itu dengan tramadol tablet, bagaimana? Baik, Dok, saya setuju. Oke, nanti tolong dosis obatnya itu dihitung, kemudian berikan juga aturan pakainya ya. Baik, dokter. Nanti akan saya berikan dosis yang sesuai dan aturan pakai yang sesuai ya, dokter. Saya akan menyampaikannya ke pasien. Terima kasih, dokter. Ana sekali lagi maaf mengganggu waktunya, dok. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih ya, Sus. Jadi untuk pasien Bapak Rizalnya di Bangsal Mawar itu akan dilakukan pergantian obat dari ketelorak menjadi tramadol tablet. Saya minta tolong dimintakan obatnya ke instalasi farmasi rawat inap ya, Sus. Lalu 1 tablet obatnya itu diberikan ke saya. Sisanya itu nanti disimpan di Nur Station saja dan akan diberikan ke pasien sesuai dengan jadwal minum obatnya ya, Sus. Dan Bu akan obatnya baik. Obatnya itu nanti akan diberikan 4 sampai 6 jam sekali ya, Sus, untuk meredakan nyeri pasien. baik, Bu akan saya Baik, Sus. mintakan obatnya. Ini Bu, 1 tablet obat tramadolnya, sisanya saya simpan di Nur Station ya. Baik, Sus, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Setelah berdiskusi dengan dokter, kami memutuskan untuk mengganti obat analgesik atau anti nyeri Bapaknya itu dari ketelorak menjadi tramadol tablet 50 mg. Obatnya ini diminum 4-6 jam sebanyak 1 tablet sesudah makan ya, Pak. Nah, saya berikan 1 tablet terlebih dahulu yang akan diminum saat ini, dan sisanya telah disimpan di Nur Station dan akan diantarkan oleh perawat sesuai dengan jadwal minum obatnya ya, Pak. Begitu ya, Bapak Ibu. Baik Mbak, kebetulan saya barusan sudah makan. Saya mau minum obatnya sekarang saja, boleh kah? Baik Pak, silakan diminum obatnya menggunakan air putih saja ya Pak. Bentar, saya bantu bapaknya buat minum obat dulu ya, Mbak. Baik, Bapak Ibu, saya ingin memberikan informasi yang lebih lanjut terkait obat ini. Jadi, tramadol tablet 50 mg ini memiliki kandungan tramadol HCl 50 mg ya, yang dapat meredakan rasa nyeri yang Bapak Rizal rasakan. Dan apabila Bapak Rizal sudah tidak merasakan nyeri lagi, maka penggunaan obat ini dapat dihentikan dan disampaikan ke perawat. Kemudian terkait efek samping atau gejala obat ini yaitu pusing, sakit kepala, mengantuk, kelelahan, kecemasan, halusinasi, mual, muntah, diare, dan jantung berdetak dengan kencang ya Pak. Namun tidak perlu khawatir karena efek atau gejala tersebut itu tidak terjadi pada semua orang dan umumnya itu bersifat ringan. Namun apabila Bapak Rizal mengalami hal tersebut sangat mengganggu, maka dapat berkonsultasi atau mengunjungi dokter, perawat, ataupun apoteker yang sedang bertugas ya Pak. Selain itu, saya juga sarankan agar Bapak Rizal itu mengatur pola istirahatnya, waktu makan, dan perbanyak makan sayur dan buah. Begitu, apakah penjelasan saya bisa dipahami? Bisa, Mbak. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Belum ada, Mbak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lainnya dan untuk memastikan pemahaman terkait informasi obat yang sudah saya berikan, apakah Ibu bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan saya terkait informasi yang diberikan sebelumnya? Baik, Mbak. Bisa.
Baik Bu, bagaimana dengan aturan pakai obat tramadol tabletnya? Oh, jadi tadi obat itu kan tramadol, nanti diminumnya tiap 4 sampai 6 jam sebanyak 1 tablet sesudah makan. Bagaimana jika Bapak Rizal mengalami efek atau gejala yang mengganggu, Bu? Nah, nanti kalau efek atau gejalanya yang dialami itu mengganggu, maka nanti saya tuh ngelapornya ke perawat, dokter, atau apoteker yang sedang bertugas. Begitu ya, Mbak ya? Sudah benar ya Bu, jika begitu saya pamit untuk melakukan visit atau kunjungan ke bangsa lainnya ya Bu. Eh, saya akan ke sini lagi esok hari pada jam yang sama. Oh iya Mbak, apa saya boleh meminta nomor telepon Mbak atau apoteker yang dapat dihubungi jika nanti sewaktu ingin menanyakan terkait obatnya, Mbak? Boleh Bu, saya akan berikan nomor hotline untuk menghubungi apoteker di rumah sakit kami ya Bu, yang tersedia. Ini nomornya ada 021456. Jika Ibu ingin mena- ingin atau membutuhkan informasi lebih lanjut, Ibu dapat menghubungi nomor ini ya Bu. Baik Mbak, terima kasih. Sama-sama Bu, semoga Bapak Rizal lekas sembuh dan sehat selalu ya. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Siane. Selanjutnya, teman-teman ada yang